Hai pejuang ilmu, teruntuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nindi. Kali ini kita akan membahas sebuah bab baru yang berjudul Turunan Fungsi Aljabar. Di video yang pertama ini, Ibu akan membahas mengenai turunan pertama fungsi aljabar yang nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai hubungan limit dengan turunan dan juga aturan turunan pertama fungsi aljabar dan rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hubungan antara limit dengan turunan fungsi aljabar. Oke, kita akan bahas subbab yang pertama, yaitu hubungan limit dan turunan fungsi. Turunan pertama dari f(x) bisa dituliskan dengan menggunakan notasi aksen f aksen x atau dfx per dx. Ini artinya turunan pertama. Jadi nanti kalau misalnya fungsinya itu berupa y, berarti nanti menjadi y aksen. Atau misalnya fungsinya berupa a, berarti menjadi a aksen. Hubungannya apa dengan limit? Jadi di sini ada sebuah persamaan yang akan menunjukkan hubungan antara limit dan turunan fungsi. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Oke, supaya lebih jelas kita lanjut saja ke contoh soal. Di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Kita diminta untuk menentukan f aksen x. Nah, kita akan gunakan limit fungsi yang tadi sudah Ibu tuliskan ya, limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Nantinya setiap x yang ada di persamaan kita gantikan dengan x plus h. Oke, ini untuk mencari f aksen x. Maka sama dengan limit h mendekati 0. Karena di sini semua x-nya gantikan dengan x plus h, maka kalau x kuadrat menjadi x plus h dikuadratkan ditambah 4 dikali x plus h. Gitu ya, jadi semua x-nya gantikan, yang ini juga gantikan dengan x plus h. Dikurang fx. Fx-nya ini kita tuliskan di dalam kurung supaya menghindari kesalahan karena ini tandanya adalah negatif ya, atau minus. Oke, kita tuliskan di sini x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan h. Oke, kita selesaikan ini persamaannya. Ini sama dengan limit h mendekati 0. Ini x kuadrat ditambah 2xh plus h kuadrat. Oke, ini ditambah 4x plus 4h dikurang x kuadrat. Ini juga dikurang ya, min dengan plus berarti min ya. Min 4x dibagi dengan h. Sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang bisa kita kurangkan. Kita coret ya, x kuadrat dengan min x kuadrat, habis. Kemudian 4x dengan min 4x. Kemudian kita tuliskan yang tersisa. Berarti ini sama dengan limit h mendekati 0 dari 2xh plus h kuadrat plus 4h dibagi dengan h. Supaya hanya bisa kita coret ya, ingat limit ada yang dicoret-coret ya. Berarti kita keluarkan semua nih hanya h, berarti ini 2x ditambah h ditambah 4.
dibagi dengan H. Sekarang kita coret H-nya. Kemudian substitusikan nilai H-nya sama dengan 0. Berarti turunan dari fx ya. Tadi fx-nya adalah x kuadrat plus 4 itu sama dengan, karena hanya 0 berarti ditambah 0 ini ya. 2x ditambah 4. Nah, ini adalah cikal bakal nanti dari rumus yang akan kita gunakan dalam turunan pertama fungsi aljabar. Oke, sebelum kita masuk ke rumusan dasar turunan fungsi aljabar yang menerangkan bagaimana dari x kuadrat plus 4 kemudian turunannya menjadi 2x plus 4, kita akan bahas beberapa rumus terlebih dahulu. Yang pertama adalah di sini, misalnya, tulis ya, rumus dasar fungsi aljabar. Jadi misalnya nih, Bu Nindi punya persamaan fx. Yang pertama ya, fx sama dengan k, artinya hanya konstantanya aja. Berarti turunannya nanti f aksen x itu adalah sama dengan 0. Misalnya nih, Bu Nindi punya contoh fx sama dengan 2. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0 karena dia hanya konstantanya aja. Misalnya lagi nih, Bu Nindi punya fx sama dengan akar 3. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya dia nggak punya variabel, ya hanya konstantanya aja, berarti dia nilainya adalah sama dengan 0. Oke, yang kedua, misalnya nih, Bu Nindi punya fx sama dengan ax. Maka turunan pertamanya, f aksen x-nya itu adalah sama dengan a. Contohnya nih, misalnya Bu Nindi punya fx sama dengan 3x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 3. Ya, jadi hanya tuliskan konstantanya saja. Atau misalnya Bu Nindi punya fx sama dengan akar 5x. Sudah berarti f aksen x-nya adalah akar 5. Gitu. Oke, misalnya ada satu lagi nih. Bu Nindi punya fx sama dengan tx misalnya. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan t. Gitu ya. Kemudian, nah ini kita masuk nih ke rumus andalan kita di bab turunan fungsi aljabar ya, yaitu fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini yang udah ada eksponennya nih. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan n dikali ax n min 1. Sebagai contoh, tadi kan kita pakai limit ya untuk menentukan turunan pertama dari x kuadrat ditambah 4x. Kalau kita gunakan rumus ini, ya, f aksen x sama dengan, kita turunkan dulu yang ini nih. Ya, karena ini yang ada eksponennya. Oke, gimana caranya? Ax pangkat n. N-nya taruh di depan, berarti 2-nya taruh di depan nih. 2 dikali, karena ini A-nya 1, ya udah tidak usah dituliskan ya. Berarti x pangkat n pangkat 2 dikurang 1 ditambah, nah ini tadi aturan yang kedua ya. Aturan yang kedua tadi kalau misalnya 4x begini, ya aturan yang kedua sebelumnya tadi, berarti langsung tuliskan aja konstantanya yaitu 4. Berarti ini sama dengan 2x plus 4. Gitu. Jadi lebih mudah ya, kita tidak perlu menggunakan limit untuk perhitungan. Jadi kita gunakan rumus pamungkas ini ya. Oke, nih. Ini Bu Nindi dikotakin. Nah,
Ini dia rumus yang akan kita gunakan di turunan fungsi aljabar, terutama untuk turunan pertama fungsi aljabar. Oke, kita ke contoh soal yang lainnya supaya kalian lebih paham. Yuk simak pembahasan soal berikut ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Di sini Bu Nini punya contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama dari A, fx sama dengan 7x pangkat 8, B, fx sama dengan 8x pangkat 6 min 6x min 2. C, fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x plus 1. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari yang A terlebih dahulu, jawab ya. Yang A terlebih dahulu, A, fx sama dengan 7x pangkat 8. Berarti untuk cari f aksen x, ya tadi kita gunakan rumusnya yaitu n kali ax pangkat n min 1. N-nya adalah pangkatnya, ya karena ini bentuknya adalah ax pangkat n. Oke, berarti kita tuliskan 8 dikali 7 x-nya tuliskan lagi 8 dikurang 1, berarti 8 dikali 7x pangkat 7, atau ini boleh kita tuliskan 56x pangkat 7. Ya, ini untuk yang A. Kemudian yang B, tadi soalnya adalah fx sama dengan 8x pangkat 6 min 6x pangkat min 2. Nah, hati-hati nih. Di sini pangkatnya negatif. Ya, dengan cara yang sama, langsung aja ya. 6 kali 8 berarti 48. X 6 kurang 1 berarti 5. Dikurang 6 kali min 2 nih. Berarti 6 dikali dengan min 2 dikali X. Apa nih? Min 2 min 1, berarti ya, nanti kita tuliskan aja nih, sama dengan 48x pangkat 5 min, dengan min ya, ini berarti plus 12 dikali dengan x pangkat min 3. Berarti bisa kita tuliskan 48x pangkat 5 ditambah 12x pangkat min 3. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang C, yaitu fx-nya sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x plus 1. Yang ditanyakan adalah f aksen x-nya. Berarti kita langsung kalikan aja nih. 4 kali 3, 12x. 4 kurang 1 berarti 3. Ditambah 3 kali 5, 15x kuadrat. Dikurang 12x. Ditambah, nah turunan dari x itu berarti, karena ini 1 ya konstantanya, berarti plus 1. Turunan dari plus 1 yaitu 0 ya, tidak perlu kita tuliskan. Misalnya nih, dia tanyanya f aksen 1, berarti setiap x-nya kita substitusi dengan 1. 12 kali 1 pangkat 3 ditambah 15 kali 1 pangkat 2 dikurang 12 kali 1 ditambah 1. Berarti ini 12 tambah 15 dikurang 12 tambah 1. Dicoret ya. Habis, berarti sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, soal kedua adalah diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 8x plus 7 dan gx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 7x plus 5.
Jika hx sama dengan fx ditambah gx, tentukan turunan pertama fungsi h atau h aksen x. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Hx-nya berarti yang sama eksponennya itu bisa dijumlahkan ya. 2 dengan 4 berarti 6x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x kuadrat. Berarti min 4x kuadrat. 8x ditambah min 7x berarti plus x. 7 tambah 5 berarti tambah 12. Lalu kita cari turunan pertamanya. 3 kali 6 berarti 18x kuadrat min 2 kali 4 berarti 8. 2 kurang 1 berarti sisanya adalah x ya, ditambah 1. Oke, ini dia jawabannya. Untuk contoh soal yang terakhir, di sini Bu Nindi punya contoh soal yang tidak ada eksponennya, tapi bentuknya adalah akar. Nah, bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi berikut? Caranya kita harus ubah dulu bentuk akarnya, ubah bentuk akar ke bentuk eksponen. Nah, ini gunakan pengetahuan kalian dulu di kelas 10 sudah belajar mengenai eksponen. Ya, di sini Ibu tuliskan berarti f aksen x itu sama dengan 2x kali akar x ini bisa Ibu tuliskan begini ya, 2x pangkat 1. Akar x-nya ini adalah x pangkat setengah. Gitu. Ya, ditambah ini akar x juga berarti x pangkat setengah dikurang 2 dibagi ini x pangkat setengah. Oke, langkah selanjutnya adalah ini boleh kita gabungkan ya. Berarti ini 2x ya. X dengan x ini kan bisa kita gabungkan ya. Kalau eksponen begini berarti 1 ditambah 1/2. Satunya itu boleh kita ganti dengan 2/2 ya. Ditambah 1/2 berarti ini pangkat 3/2. Ditambah x pangkat setengah. Dikurang, nah ini karena masih dalam bentuk pembagian. Ya, kita taruh di sini nih. Karena naik ke atas berarti jadi negatif ya pangkatnya. 2 kali x pangkat min setengah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya bentuknya dia adalah di bawah begini ya, berarti kan dia 1/x. Begini ya. Berarti naik ke atas, ini misalnya pangkatnya tadi setengah. Berarti naik ke atas pangkatnya jadi negatif ya, x pangkat min setengah. Gitu. Oke. Kemudian ini baru bisa kita selesaikan nih. Kalau sudah bentuknya ax pangkat n, ya ada konstanta, ada x dan ada eksponennya, baru bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya, oke kita tuliskan nih 3/2 kali 2x pangkat 3/2 dikurang 1. Kemudian yang ini nih setengah x, ini setengah dikurang 1. Dikurang berarti ini min setengah kali 2x, ini min setengah min 1. Oke, kita selesaikan ya. Ini pelan-pelan aja supaya nggak salah. Ini boleh kita coret ya. Nah, gini, 3/2 dikurang 1. Kalau satunya itu 2/2, berarti jadi tinggal setengah ya. 3x pangkat 1/2 ditambah setengah x, setengah dikurang 1 ya, satunya 2/2 tadi ya, berarti min setengah. Min, ketemu min nih, berarti plus ya, ini setengah kali 2 boleh dicoret nih ya, berarti ini x min setengah min 1, berarti ini 2/2 ya, min 1 min 2 berarti min 3/2. Berarti ini boleh kita tuliskan nih
Caranya di sini 3 X pangkat setengah. Pangkat setengah tadi akar ya. Akar X. Kenapa pangkat setengah? Nih, ininya 1, ininya 2 ya, maka setengah. Ditambah, nah karena ini negatif pangkatnya, supaya nggak negatif kita buat pecahan ke bawah. Ya, berarti ini 1 dibagi setengah X. Ini pangkat 1/2. Begitu juga yang ini. 1 dibagi X pangkat 3/2. Nah ini masih bisa kita selesaikan nih, sederhanakan bentuknya supaya cantik dilihat ya. Berarti ini 1 dibagi setengah. Itu berarti ini 1 dibagi setengah ya. Ini akar X ditambah 1 dibagi. Nah kalau misalnya X pangkat 3/2 begini. Ya berarti nulisnya begini nih. Tadi kan kita udah tuliskan ya tadi. Pangkat 3/2 tuh berarti X pangkat 1. X pangkat setengah. Ya kan berarti boleh ditulis gini nih. X akar X. Nah ini 1 dibagi 1/2. Ini bisa kita tuliskan 1 dibagi 2. Gitu ya. Maka ini hasilnya adalah 3 akar X ditambah 1 dibagi 2 akar X ditambah 1 dibagi X akar X. Ya, jadi kalau misalnya yang bentuknya akar itu harus kita jadikan eksponen dulu baru bisa kita turunkan. Oke. Sekian untuk video yang pertama. Di video yang selanjutnya Bu Nindi akan mengajarkan kalian mengenai aturan rantai, turunan fungsi aljabar, dan perkalian serta pembagian dari turunan fungsi aljabar. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.